Selamat siang Bu Apriani, saya Caroline Cahyadi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran kita mengenai pasar obligasi. Apa sih pasar obligasi itu? Pasar obligasi adalah pasar keuangan di mana obligasi diperjualbelikan. Obligasi sendiri adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau entitas lainnya untuk mengumpulkan dana. Ketika investor membeli obligasi, mereka pada dasarnya meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dengan imbalan pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok utang pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada pun jenis-jenis obligasi, di antaranya Treasury Note and Bonds, Treasury Inflation Protected Securities, Treasury Strips, Agency Bonds, Municipal Bonds, dan Corporate Bonds yang akan saya bahas satu persatu. Pertama, Treasury Notes and Bonds. Treasury Note and Bonds merupakan sekuritas utang pemerintah yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Treasury Notes memiliki jatuh tempo antara 1 hingga 10 tahun, sedangkan Treasury Bonds memiliki jatuh tempo lebih dari 10 tahun. Mereka membayar bunga setiap setengah tahun dan dianggap sebagai investasi beresiko rendah karena didukung oleh kepercayaan penuh dan kredit dari pemerintah Amerika Serikat. Yang kedua, Treasury Inflation Protected Securities atau TIPS. TIPS adalah jenis sekuritas treasury yang diindeks terhadap inflasi. Mereka memberikan perlindungan terhadap inflasi karena nilai pokok mereka meningkat dengan inflasi dan menurun dengan deflasi. Sebagaimana diukur oleh indeks harga konsumen atau CPI. TIPS membayar bunga 2 kali setahun dan pembayaran bunga bervariasi dengan pokok yang disesuaikan. Yang ketiga yaitu Treasury Strips. Strips adalah kependekan dari Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities. Ini adalah sekuritas treasury yang telah dipisahkan menjadi komponen bunga dan pokok individu mereka dijual sebagai sekuritas terpisah. Strips tidak membayar bunga berkala, sebaliknya mereka dijual dengan diskon terhadap nilai nominal mereka dan jatuh tempo pada nilai nominal. Selanjutnya yang keempat yaitu Agency Bonds. Agency Bonds ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang disponsori pemerintah GSI atau lembaga federal. Contohnya termasuk obligasi yang diterbitkan oleh Federal National Mortgage Association Fannie Mae dan Federal Home Loan Mortgage Corporation Freddie Mac. Obligasi ini mungkin menawarkan hasil yang lebih tinggi daripada sekuritas treasury, tetapi memiliki resiko yang sedikit lebih tinggi karena tidak didukung secara eksplisit oleh kepercayaan penuh dan kredit dari pemerintah Amerika Serikat. Yang kelima yaitu Municipal Bonds. Juga dikenal sebagai MUNIS, obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah negara bagian dan lokal atau agensi mereka untuk membiayai proyek publik seperti jalan, sekolah, dan infrastruktur. Obligasi municipal seringkali dibebaskan dari pajak penghasilan federal dan kadang-kadang dari pajak negara bagian dan lokal, menjadikannya menarik bagi investor dalam kelompok pajak yang lebih tinggi. Mereka datang dalam dua jenis utama. Yang pertama, obligasi kewajiban umum. Ini didukung oleh kekuatan perpajakan penerbit dan obligasi pendapatan yang didukung oleh sumber pendapatan tertentu. Kemudian yang terakhir, corporate bonds. Ini adalah sekuritas utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan modal untuk operasi bisnis ekspansi atau kebutuhan keuangan lainnya. Obligasi korporasi biasanya menawarkan hasil yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah, tetapi datang dengan risiko yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan gagal bayar. Tingkat risiko bervariasi tergantung pada kelayakan kredit perusahaan penerbit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghitung valuasi obligasi. Di sini saya menggunakan contoh soal di mana misalkan kita memiliki obligasi dengan par value senilai 1 juta rupiah, kupon tahunan 8% dari par value, jatuh tempo 5 tahun, dan yield to maturity sebesar 6%. Kita ingin menghitung nilai pasar atau valuasi obligasi tersebut. Pertama, kita harus menghitung pembayaran kupon tahunan yang merupakan persentase dari par value. Dalam contoh ini, 8% dari 1 juta adalah 80.000. Kemudian kita akan mendiskonkan setiap pembayaran kupon tahunan ke persen value menggunakan yield to maturity sebesar 6% dengan rumus persen value.
di mana PF kupon adalah nilai sekarang dari pembayaran kupon, C adalah pembayaran kupon tahunan yaitu 80.000, R adalah yield to maturity yaitu 0,06 dan T adalah tahun. Cara menghitungnya adalah dengan membagi pembayaran kupon dengan 1 ditambah yield to maturity, dipangkatkan dengan tahun yang sesuai. Nah, seperti yang kita lihat tertera di layar, kita mendapatkan 75.472 untuk present value kupon pertama, 71.226 untuk present value kupon kedua, dan seterusnya sampai 59.831 untuk present value kupon kelima. Kemudian kita jumlahkan semua sehingga total present value dari pembayaran kupon adalah Rp337.172. Selanjutnya, kita juga harus mendiskonkan par value menjadi present value dengan cara yang sama, menggunakan tingkat diskon pasar dan jatuh tempo. Sehingga hasilnya adalah Rp747.258. Terakhir, kita jumlahkan present value dari semua pembayaran kupon dan present value dari par value untuk mendapatkan nilai pasar obligasi, yaitu Rp337.172 ditambah Rp747.258, sehingga nilai pasar obligasi yang kita dapatkan adalah senilai Rp1.084.430. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.